Inilah kisah kontroversial laga Indonesia versus Irak. Komdis FIFA akan tinjau ulang keputusan VAR di laga Indonesia versus Irak. Tuduhan ketidakadilan membayang dan bahkan Irak bisa didiskualifikasi. Apa yang terjadi? Bagaimana faktanya dan bagaimana nasib wasit Manning? Simak faktanya hingga selesai. 9 bulan waktu yang singkat dalam dunia sepak bola, tapi cukup untuk mengubah arah satu tim nasional. Dan kini kabar besar itu datang, Patrick Kluivert resmi dipecat dari Timnas Indonesia. Di balik pernyataan kesepakatan bersama, ada cerita yang lebih besar tentang ekspektasi, tekanan publik, dinamika ruang ganti, dan arah baru yang ingin diambil PSSI. Inilah kisah lengkapnya, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Inilah kisah kontroversial laga Indonesia versus Irak. Komdis FIFA akan tinjau ulang keputusan VAR di laga Indonesia versus Irak. Tuduhan ketidakadilan membayang dan bahkan Irak bisa didiskualifikasi. Apa yang terjadi? Bagaimana faktanya dan bagaimana nasib wasit Manning? Simak faktanya hingga selesai. Stadion King Abdullah jadi saksi bisu kekalahan tipis Indonesia dari Irak 1-0. Skor yang di atas kertas tampak biasa, tapi tidak bagi ribuan pasang mata yang menyaksikan langsung dan jutaan lainnya di layar kaca. Sebab laga itu menyisakan terlalu banyak tanda tanya. 3 insiden besar, 3 keputusan wasit yang tidak berpihak, dan 1 teknologi canggih bernama VAR yang justru terasa tak berguna. Di tengah gejolak emosi muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan itu? Pelanggaran yang terjadi di depan mata. Dalam situasi sepak pojok, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tampak jelas dijatuhkan oleh bek Irak, Zahid Tahsen. 1 dorongan keras, 1 tubuh terjatuh di dalam kotak penalti. Pemain Indonesia langsung melayangkan protes. Tapi wasit Manning diam. Tak ada pemeriksaan VAR. Tak ada tanda tangan menunjuk titik putih. Padahal VAR seharusnya hadir untuk momen seperti ini, bukan? Serangan balik cepat Indonesia. Olero melaju sendirian, hanya tinggal berhadapan dengan kiper. Tapi lagi-lagi Zahid Tahsen menjegal dari belakang. Bagi banyak wasit ini jelas kartu merah. Tapi Manning hanya mengangkat kartu kuning. VAR lagi-lagi tidak digunakan. Publik pun semakin geram. Waktu nyaris habis dan Indonesia mencoba terakhir kalinya mencetak gol. Kevin Dix dijatuhkan oleh Tahsen dan supporter menjerit penalti. Tapi wasit menunjuk keluar kotak penalti. Lebih parah lagi, kartu kuning kedua diberikan, Zahid Tahsen diusir, tapi wasit tidak melihat VAR bahkan untuk memastikan titik pelanggaran. Ledakan kemarahan terjadi tak lama setelah peluit akhir berbunyi. Dari media sosial, ruang redaksi sampai ruang konferensi PSSI semua satu suara, Indonesia dirugikan. PSSI menyatakan akan mengajukan surat resmi ke FIFA dan AFC untuk meminta klarifikasi, bahkan membuka penyelidikan penuh terhadap penggunaan VAR. Jika memang VAR tidak dipakai sebagaimana mestinya, siapa yang bertanggung jawab? Teknologi tanpa niat keadilan hanya akan jadi layar kosong. Di tengah badai protes muncul kabar mengejutkan. Komite Disiplin FIFA atau Komdis FIFA mulai mempertimbangkan untuk membuka penyelidikan. Bahkan sebuah pernyataan dari Presiden FIFA sendiri viral dan memicu diskusi global. Saya mengikuti laporan teknis pertandingan Indonesia versus Irak dan melihat indikasi beberapa keputusan wasit berpotensi merugikan Indonesia. Jika VAR tidak digunakan sebagaimana mestinya, kami punya kewajiban untuk menyelidiki. Pernyataan itu memantik harapan, tapi juga skeptisisme. Apakah ini langkah nyata menuju keadilan? Atau sekadar janji politis yang akan hilang ditelan waktu? Jika FIFA benar-benar membuka penyelidikan, berikut skenario yang mungkin terjadi. Pertandingan bisa direkomendasikan untuk diulang jika terbukti ada kesalahan prosedural fatal. Wasit Manning bisa diberi sanksi bahkan dicoret dari daftar wasit internasional. VAR sebagai sistem akan diaudit total, terutama di wilayah Asia tempat insiden ini terjadi. Kepercayaan publik terhadap VAR bisa anjlok jika insiden ini tidak ditindak serius. Negara lain bisa ikut-ikutan mengajukan protes jika hasil pertandingan bisa berubah karena tekanan publik. Pertanyaan besar muncul, apakah kita akan menyaksikan sejarah? Sebuah pertandingan internasional yang diulang karena VAR tak dijalankan? Pertandingan antara Indonesia versus Irak kini menjadi lebih dari sekadar skor.
Ini adalah soal keadilan, soal transparansi, soal apakah teknologi di sepak bola benar-benar berpihak pada kebenaran atau hanya jadi hiasan yang mudah diabaikan. Apakah FIFA akan membiarkan ini jadi noda? Atau justru menjadikan momen ini titik balik? Jawabannya ada di tangan Komite Disiplin FIFA dan tentu di tekanan publik yang tak boleh padam. Untuk timnas Indonesia, kekalahan ini pahit. Tapi perjuangan belum usai. Di balik satu kekalahan ada jutaan suara yang meminta keadilan. Dan hanya mungkin sejarah akan mencatat laga ini sebagai titik balik terbesar dalam pengawasan VAR dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update investigasi berikutnya. Karena sepak bola bukan hanya tentang gol, tapi tentang keadilan. Sembilan bulan waktu yang singkat dalam dunia sepak bola, tapi cukup untuk mengubah arah satu tim nasional. Dan kini kabar besar itu datang, Patrick Kluivert resmi dipecat dari timnas Indonesia. Di balik pernyataan kesepakatan bersama, ada cerita yang lebih besar tentang ekspektasi, tekanan publik, dinamika ruang ganti, dan arah baru yang ingin diambil PSSI. Inilah kisah lengkapnya. Awal tahun 2025, Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, datang dengan harapan besar. Sebagai mantan striker Barcelona dan Ajax, serta pelatih berlisensi UEFA Pro, kehadirannya disambut meriah. PSSI memproyeksikan Kluivert sebagai nahkoda jangka panjang. Target utamanya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kontrak berdurasi 2 tahun ditekan. Kluivert tidak datang sendiri, ia membawa tim pelatih yang semuanya berasal dari Belanda. Mereka dikenal punya pendekatan taktik modern, metode latihan berbasis data, dan filosofi bermain yang atraktif. Namun, seperti yang kita tahu, sepak bola bukan hanya soal teori. Dalam 9 bulan kepemimpinannya, performa timnas Indonesia naik turun. Meski sempat meraih kemenangan penting di awal, fase kualifikasi Piala Dunia jadi mimpi buruk. Kekalahan demi kekalahan membuat posisi Indonesia makin sulit. Hingga akhirnya harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 resmi pupus. Kritik pun berdatangan. Mulai dari formasi yang tidak cocok, pemanggilan pemain yang dianggap tak adil, hingga minimnya adaptasi terhadap karakter permainan Asia Tenggara. Kluivert dinilai terlalu Eropa dalam pendekatan taktik, kurang fleksibel, dan tak memahami kultur sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Tak hanya dari publik, tekanan juga datang dari internal PSSI. Beberapa anggota komite eksekutif dikabarkan kecewa dengan komunikasi yang tidak lancar antara pelatih asing dan pemain lokal. Bahkan sempat muncul isu soal ketidakharmonisan dalam tubuh staf pelatih sendiri. Media sosial meledak. Tagar #KluivertTut sempat trending. Banyak yang menilai gaya kepemimpinan sang pelatih terlalu dingin dan tidak mampu memotivasi pemain dengan pendekatan personal. Kondisi ruang ganti pun tak ideal. Beberapa pemain disebut kehilangan kepercayaan, terutama setelah keputusan-keputusan kontroversial soal line up dan pergantian pemain yang dianggap aneh. Pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI akhirnya merilis pernyataan resmi. Intinya jelas, kerjasama dengan Patrick Kluivert dan timnya dihentikan melalui kesepakatan bersama. Namun ada satu kalimat yang menarik perhatian dalam pernyataan itu, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Apa maksudnya? Sumber internal menyebut PSSI mulai menyadari bahwa pendekatan pelatih luar negeri tanpa pemahaman budaya sepak bola lokal seringkali berujung pada kegagalan. PSSI kini ingin membangun fondasi jangka panjang yang lebih realistis, kombinasi pelatih lokal asing, fokus pada pembinaan usia muda, dan pembentukan tim dengan identitas Indonesia yang kuat. Dengan perginya Kluivert, PSSI dikabarkan akan menunjuk pelatih interim lokal. Sementara itu pencarian pelatih baru dimulai. Apakah akan kembali ke pelatih asing? Atau justru mempercayakan generasi pelatih muda Indonesia yang mulai naik daun? Lebih dari sekadar mengganti pelatih, ini adalah momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi sistem secara menyeluruh, dari pemilihan pemain, metode, latihan, kalender, kompetisi, hingga investasi di tim usia muda. PSSI telah menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari evaluasi besar. Tujuan utamanya membangun tim nasional yang lebih berkelanjutan, bukan hanya instan. Keluarnya Patrick Kluivert menandai akhir dari satu babak dan membuka peluang untuk babak baru. Memang, gagal ke Piala Dunia adalah pukulan berat. Tapi sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. Dan mungkin kesempatan itu bukan tentang siapa pelatihnya, tapi tentang apakah sistemnya sudah benar. Indonesia punya talenta, punya semangat, dan punya dukungan supporter yang luar biasa.
Yang dibutuhkan kini adalah fondasi. Apakah PSSI akan belajar dari pengalaman ini? Atau kembali terjebak pada pola yang sama? Yang pasti timnas Indonesia sedang di persimpangan jalan. Dan keputusan hari ini akan menentukan masa depan sepak bola kita bertahun-tahun ke depan. Gimana menurut kamu soal pemecatan Patrick Kluivert? Setuju atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus bahas update seputar timnas Indonesia karena sepak bola bukan cuma olahraga, tapi kebanggaan bangsa. Alhamdulillah, terbongkar skandal 5 miliar. Federasi Irak diduga suap wasit, FIFA nyatakan kemenangan Irak tidak sah. Indonesia lolos ke round 5. Kenapa ini baru terungkap? Dan siapa dalang dibalik ini semua? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola internasional kembali diguncang skandal besar setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara mengejutkan menyatakan bahwa kemenangan Irak atas Indonesia dengan skor 1-0 tidak sah. Dan Indonesia resmi lolos ke round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan panas antara Irak dan Indonesia pada 12 Oktober 2025 lalu berlangsung di Stadion King Abdullah. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Zidane Iqbal di menit ke-73 dinilai kontroversial setelah berbagai keputusan aneh dari wasit maning asal Tiongkok menghantui jalannya pertandingan. Mulai dari dianulirnya gol Indonesia hingga 2 penalti yang tidak diberikan menimbulkan kemarahan publik sepak bola Indonesia. Namun, tudingan netizen terbukti tidak hanya isapan jempol. FIFA mengonfirmasi bahwa ada dugaan kuat suap sebesar 5 miliar rupiah yang diberikan Federasi Sepak Bola Irak kepada wasit maning demi memastikan kemenangan Irak dan menyingkirkan Indonesia dari persaingan menuju Piala Dunia. Dalam konferensi pers yang digelar mendadak di markas besar FIFA di Zurich, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pernyataan resmi setelah penyelidikan mendalam selama 48 jam terakhir oleh Komite Etik FIFA dan penyidik independen. Kami menemukan bukti kuat bahwa pertandingan antara Irak dan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak sah. Uang sebesar 5 miliar rupiah telah dikirimkan ke rekening pribadi wasit pertandingan, Maning, sehari sebelum laga berlangsung. Selain bukti finansial, kami juga menemukan komunikasi internal yang menunjukkan niat buruk dari wasit terhadap salah satu tim peserta. Berdasarkan bukti ini, FIFA menyatakan kemenangan Irak tidak sah. Hasil pertandingan dibatalkan dan Indonesia dinyatakan LOLOS ke round 5. Yang lebih mengejutkan, wasit maning akhirnya memberikan pengakuan mengejutkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Tiongkok South Dragon News. Saya tidak akan menyangka lagi. Saya memang menerima uang dari perwakilan Irak, tapi bukan itu alasan utama saya. Sejak timnas Tiongkok gagal lolos ke round 4 karena kekalahan telak dari Indonesia, saya merasa kecewa dan marah. Saya ingin mereka merasakannya juga. Saat saya tahu akan memimpin pertandingan melawan Irak, saya rasa itu kesempatan. Mereka bermain baik, tapi saya pastikan tidak ada ruang untuk mereka menang malam itu. Tagar hashtag skandal miliar dan hashtag Justice for Indonesia langsung menjadi trending topik global. Media internasional menyamakan skandal ini dengan skandal pengaturan skor paling memalukan dalam sejarah sepak bola modern. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyambut baik keputusan FIFA, kebenaran akhirnya terungkap. Kami dari awal merasa ada ketidakadilan mencolok dalam pertandingan itu. Terima kasih FIFA dan terima kasih untuk 280 juta rakyat Indonesia yang terus bersuara. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Irak membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, FIFA menegaskan bahwa bukti yang dimiliki tidak bisa dibantah. Dengan keputusan ini, Indonesia secara otomatis melaju ke round 5 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skandal ini menjadi pengingat bahwa semangat fair play masih menjadi inti dari sepak bola. Meski melalui jalan yang pahit, Indonesia kini kembali punya harapan besar menuju Piala Dunia 2026. Dan bagi wasit maning, kariernya bisa dikatakan tamat di level internasional. Skandal 5 miliar ini kita belajar bahwa kejujuran tetap menang pada akhirnya. Meski jalan menuju Piala Dunia tak pernah mudah, timnas kita menunjukkan bahwa perjuangan tanpa kenal lelah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia bisa mengalahkan kecurangan. Jadi terus dukung Garuda. Karena mereka bukan hanya bermain bola, mereka membawa mimpi satu bangsa. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombolnya sekarang.
Aktifkan lonceng karena kita bakal terus bahas berita paling panas dan kontroversial di dunia sepak bola. Setelah mimpi kita semua untuk melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 resmi pupus, manajer timnas Soemarji buka suara. Dan ucapannya tegas tanpa basa-basi, yang harus dievaluasi itu pelatih. Titik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Patrick Kluivert yang dulu datang dengan segudang harapan malah berujung pada kekecewaan mendalam? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Ketika nama Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, banyak dari kita yang terkejut sekaligus optimis. Gimana enggak? Dia bukan orang sembarangan. Legenda Belanda, pernah main di Ajax, Barcelona, dan AC Milan. Karier kepelatihan juga gak main-main, pernah jadi asisten di timnas Belanda dan klub-klub Eropa. Tentu saja harapannya besar. Apalagi PSSI saat itu memutuskan untuk mengganti Shin Tae-yong, pelatih yang sudah cukup lama membangun fondasi timnas meskipun belum membawa hasil maksimal. Langkah ini dianggap sebagai strategi baru untuk menggebrak, membawa gaya Eropa ke dalam permainan timnas. Tapi seperti kata pepatah, nama besar tidak menjamin hasil besar. Mari kita lihat data dan fakta. Di bawah Patrick Kluivert, Indonesia memainkan 6 pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, menang hanya 2 kali lawan Cina dan Bahrain. Sisanya, kalah melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Irak. Dari 6 laga itu, Indonesia hanya mengoleksi 6 poin, mencetak 6 gol, dan kebobolan 15 kali. Catatan ini bukan cuma buruk, tapi memalukan jika dibandingkan dengan ekspektasi awal. Apalagi kita sempat punya harapan besar ketika berhasil melaju dari putaran pertama dan kedua dengan performa yang cukup solid. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah benar-benar menjadi pukulan telak. Apakah ini hanya karena kekuatan lawan yang terlalu besar? Atau karena kesalahan strategi dan kepelatihan? Disinilah peran Soemarji muncul. Sebagai manajer timnas Indonesia sejak tahun 2023, Soemarji bukan orang baru. Dia tahu betul dinamika internal tim, siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang sekadar numpang nama. Dalam pernyataan yang tegas, Soemarji mengatakan tim pelatih yang harus dievaluasi. Pemain hanya menjalankan instruksi sesuai permintaan pelatih. Artinya, tanggung jawab penuh ada di tangan pelatih. Soemarji bahkan menambahkan bahwa dia hadir sejak awal perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Dia melihat langsung pergantian dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Saya tahu mana pelatih yang terbaik, karena saya ada sejak tim ini lahir. Dan dari pengamatannya itu, kesimpulan yang ia sampaikan ke publik sangat tegas, Patrick Kluivert dan tim pelatihnya gagal. Harus dievaluasi. Salah satu masalah yang paling banyak disorot adalah soal gaya bermain. Kluivert datang dari Eropa, membawa filosofi sepak bola total football ala Belanda. Tapi masalahnya, timnas Indonesia bukan Ajax Amsterdam. Pemain-pemain kita tidak tumbuh dalam sistem yang sama. Kondisi fisik, mental, hingga pemahaman taktik jelas berbeda. Alih-alih menyesuaikan dengan karakter pemain lokal, Kluivert malah memaksakan gaya main Eropa yang kaku dan tidak cocok. Banyak pemain terlihat bingung di lapangan. Aliran bola lambat, koordinasi antar lini tidak jelas, dan sering kehilangan konsentrasi di momen-momen penting. Belum lagi semua asisten pelatih juga berasal dari Belanda. Tidak ada satupun pelatih lokal yang bisa menjembatani komunikasi dan kultur. Hal ini memperparah ketidakcocokan yang akhirnya berdampak ke performa tim secara keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, haruskah Patrick Kluivert dipertahankan? Dengan hasil seperti ini, sebagian besar publik mungkin akan menjawab tidak. Apalagi jika PSSI dan manajemen timnas benar-benar serius ingin membangun tim untuk masa depan, bukan hanya sekadar coba-coba pelatih asing. Evaluasi bukan berarti langsung pecat. Tapi jika hasil buruk terjadi tanpa adanya progres, maka pergantian pelatih adalah opsi yang logis. Dan bukan cuma Kluivert, asisten pelatih juga harus dievaluasi. PSSI perlu belajar dari kesalahan ini, jangan hanya tergiur nama besar. Pilih pelatih yang mau turun tangan langsung, adaptif, dan paham kultur sepak bola Indonesia. Libatkan pelatih lokal yang bisa menjembatani filosofi asing dengan karakter pemain nasional.
Sobat Garuda ini bukan tentang siapa yang salah semata, tapi tentang bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan. Gagal ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, tapi jika evaluasi dilakukan dengan serius dan langkah selanjutnya lebih tepat, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi di masa depan. Patrick Kluivert mungkin bukan jawaban, tapi kegagalannya bisa jadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Jadi menurut kalian apakah Patrick Kluivert layak diberi kesempatan lagi? Atau saatnya kita kembali ke pelatih Asia atau bahkan lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari kami.